Halo guys, balik lagi guys di channel modification guys. Nah, kali ini nih gue mau cerita motor yang ini nih. Ini Kawasaki Z250 yang dimodif full spec untuk touring. Nah, yang modifin kayak begini nih jarang-jarang. Jadi modifan ini nih terinspirasi dari motor yang ini. Nih. Ini motor Ninja 250 Fi, Ninja 250 Fi yang udah spek touring, yang udah ke mana-mana. Ya, kali ini ada Z250 yang pengen dibikin sama seperti Ninja 250 Fi yang ini. Oke, gue akan ceritain modifannya apa aja, dari depan sampai belakang, dari bawah sampai atas, dan kurang lebih totalan budgetnya ya. Gue akan ceritain ya. Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share dulu. Nah, ini kita ditemenin sama Bang Dede yang lagi mau nambahin masang barang-barang yang lain-lain. Nih kita cepet aja karena waktunya juga mepet sih ya. Oke, ini Z250 yang ya generasi yang ini doang sih ya. Generasi yang ini doang, nggak ada generasi yang lain-lain, cuman generasi ini doang. Nah, kalau dari depan ini motor basically ini tidak ada rubahan di frame-nya dan apa segala macam. Tidak ada potong-potongan, tidak ada las-lasan apa-apa bagaimana ya. Semua barang ini adalah barang tambahan yang di custom, ada yang plug and play juga ada. Nah, oke, kita mulai dari yang menarik nih, windshield. Nah, windshieldnya ini custom ya. Windshieldnya ini estetikanya dipasang untuk lebih tinggi daripada setang ya, lebih tinggi daripada setang karena nanti ada holder HP di sini deh ya. Ada ya. Nah, ada holder HP. Jadi holder HP-nya jangan sampai melebihi windshield karena windshield itu juga untuk melindungi HP-nya ya dari air, sampah, debu ya. Jadi ini windshieldnya ini custom. Nah, windshield custom ini karena ini windshieldnya tinggi, ini juga cukup merepotkan untuk masangnya karena memang kita pakai bawaan dari windshieldnya, kita pakai 4 baut ini. Tapi 4 baut ini kurang cukup kuat karena kan tinggi ya posisinya ya. Jadi kita mesti tambahin bracket tambahan lagi di sini nih. Jadi windshieldnya tuh kuat. Tuh, ada bracket tambahan. Kuat atau enggaknya ini tergantung nanti waktu dipakainya. Jadi kalau dilihat looks-nya sih kayaknya baik-baik aja ya. Tapi kalau dipakai bisa-bisa dia geter-geter. Kalau ini sih aman deh ya. Aman tuh. Aman. Oke. Nah, terus kalau untuk lampu sen mah standar aja sih, masih. Terus kalau lampu di headlamp-nya ini udah diganti yang bisa 2 mode. Jadi lampunya ada putih, ada kuning ya. Nah, terus untuk selang rem ini diganti pakai Hel seperti biasa ya, Hel. Pakai merek lain juga boleh ya. Ini kebetulan pakai Hel. Nah, terus naik ke bagian setang. Bagian setang untuk master rem ini kita pilihkan yang pakai yang Nasser Beat ya, pakai Nasser Beat. Terus untuk gas kita pakai gas spontan ya. Terus untuk kopling biar lebih enteng, koplingnya pakai kopling Nasser Beat. Nah, remnya pun juga ini sebenarnya remnya juga lebih pakem karena secara ukuran pompa ini besar ini remnya nih. Tuh, tabungnya di luar. Oke. Nah, terus untuk lampu fog lamp, ini kita ada tambahan lampu fog lamp dari Hapak. Hapak ini cukup gede nih. Lampunya ini dari Hapak. Tipenya gue lupa, XR1 GT kalau nggak salah ya. Hapak nih. Nah, lampu yang Hapak ini dia masih ada kipas pendingin di belakangnya. Ini ada cahaya putih, cahaya kuning, dan kombinasi ada ya. Ini lampunya ini untuk on off-nya, saklarnya ini saat ini pakai saklar yang wireless. Jadi juga bisa strobo juga nih. Putih, kuning, strobo bisa. Nah, terus untuk crash bar. Ini crash bar kita custom. Tuh. Crash bar custom, ditambah lagi nih bumper nih. Bumper ada 3 nih, 1, 2, 3.
Nah, ini penempatan bumpernya juga kita juga apa ya? Kita juga ukur ya. Kita pakai benda datar lah. Benda datar atau penggaris lah ya. Jadi kalau misalnya amit-amit di motor sampai jatuh, yang kena itu adalah bumper-bumpernya dulu. Ya, bumper-bumpernya dulu yang kena. Nah, kalau untuk crash barnya sendiri ini custom terus dudukannya ada satu di sini. Biasanya ini dudukan buat frame sliders. Terus ada juga di situ, ya. Dan satu lagi di situ. Terus supaya crash bar yang sebelah kiri dan kanan itu stabil, juga ada besi tambahan ini nih. Stabilizernya nih, ya, besi stabilizer. Sekalian buat dudukan klakson Denso. Juga itu si plat nomor kita taruh di situ. Nah, jadi posisi lampu fog lamp ini kita taruh di bagian agak ke dalam supaya kalau amit-amit ini motor jatuh, ini fog lampnya masih aman gitu loh. Oke. Nah, fog lamp kita juga posisikan di posisi tinggi, bukan di posisi rendah. Posisi tinggi supaya jangkauannya lebih luas ya, tapi tidak melebihi headlamp. Posisi tinggi ini juga memudahkan supaya fog lampnya ini bisa digeser dari arah pengemudi. Jadi tangan bisa menjangkau ke fog lamp ini untuk menggeser-geser fog lamp. Kalau andaikan perlu digeser-geser ya fog lampnya. Terus nih fog lamp juga bisa dilepas lagi nih. Ada soketnya di sini nih, mantep ya. Nah, fog lamp ini tingginya kurang lebih se-headlamp. Udah gitu posisikan tinggi supaya juga menghindari kotoran-kotoran dari bawah nih, cipratan-cipratan, jadi nggak mudah menjangkau. Karena fog lamp ini masih pakai kipas, jadi nggak boleh terlalu kotor. Kalau kotorannya masuk dalam kipas, khawatirnya fog lampnya rusak kipasnya. Jadi kita posisikan tinggi di situ. Nah, terus untuk bagian setang lagi, ini juga ada apa ya sebutannya, crossbar ya, crossbar biar setangnya lebih stiff aja. Terus buat dudukan steering damper dudukan holder HP ya. Oke, lagi dipasang. Tangki ini kita pakai tank pad dari Carbon Star yang setengah ya, untuk menghindari baret-baret. Fuel cap pakai yang keyless supaya apa namanya ya, kalau itu nggak ada urusannya dia macet-macet, nggak ada macet-macet kehujanan. Jok ini kita custom nih cover seatnya. Terus kita tambahin sedikit nih empuknya kita tambahin sedikit. Sebenarnya masih bisa ditambahin empuk lagi sih, tapi nanti tunggu dari ownernya mau lebih empuk lagi atau enggak nih. Ini di desain cover seatnya simple aja bentukannya tuh. Oke. Nah, terus udah gitu untuk belakang ada body protector yang model besar ini nih. Ya, sampai ke belakang sini. Masangnya sampai ke bawah sini ya. Terus untuk di bawah sini ada apa deh? Ada black box ya? Black box ada, Om. Ada black box di sini, sama ada filter JFC. Black box kayak apa sih, Dek? Boleh kasih lihat? Black box. Nah, terus ini ada bracket samping didesain untuk tas ya, didesain untuk tas. Kalau untuk box dia kayaknya kurang mau, jadi maunya pakai tas. Desain untuk tas, jadi kita mesti ada tutupnya di sini gitu loh. Kalau misalnya buat box tidak perlu ada lempengan ini. Karena nanti untuk tas softback. Memang sih gue juga lebih rekomen pakai softback sih. Kalau misalnya softback itu apa namanya ya, volumenya udah kosong, jadi kan tasnya itu kan bisa ditekan. Tapi kalau misalnya dia pakainya box besar, volumenya isi atau kosong tetap besar dimensinya. Enakan pakai softback sih, kalau menurut gue sih. Nah, terus udah gitu rack belakang ya, rack belakang di sini. Ini juga mungkin nggak akan pakai box ya, tapi dia akan cuma pakai tatakan aja untuk tas gitu loh, biar estetikanya dapet. Ini motor masih enak untuk dipakai boncengan ya. Nah, nanti supaya dia cukup aman dipakai boncengan, ini shock breaker kita ganti tuh. Kita pakai shock breaker dari Ride It yang original, Ride It GP. Jadi kita bisa setting nih compressionnya. Kalau dipakai berdua, compressionnya dikerasin aja supaya nggak cepat ambles. Dan preloadnya pun kita bisa setting tuh. Nah, ini preloadnya udah kita setting tinggi ya, setting tinggi.
Terus kalau rebound nanti aja tergantung kebutuhan reboundnya itu. Nah, jadi motornya secara ketinggiannya ini lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Ntar kalau mau tingginya gimana lagi, tinggal disetting lagi aja. Kita tunggu dari ownernya aja, nanti mau settingnya gimana. Hager belakang pakai carbon star, ya rapi terpasang. Terus ya sama ya, softback juga buat softback kiri ya, seperti ini. Terus stop lamp pakai stop lamp 3-in-1. Coba boleh nyalain 3-in-1 nih. 3-in-1 nya boleh nyalain. Stop lamp 3-in-1. Sep. Ya, rem, sen kiri, sen kanan. Tuh, sen kanan, sen kiri. Nah, cakep ya. 3-in-1. Nah, terus udah gitu, oh ya tadi apa? Black box ya? Black box, lupa lagi. Nah, ini black box nih. Black box ini buat mengamankan kelistrikan. Jadi kelistrikan karena udah pakai fog lamp tambahan, terus udah pakai klakson besar juga, ya kan? Terus begitu juga buat nambahin power buat motornya. Jadi lebih responsif. Pakai black box yang V2 nih, ini asik nih, ya. Taruhnya di sini. Nah, kalau taruh di sini mesti ada sedikit adjustment di bagian ini. Tapi anyhow rapi sih, dia nggak goyang-goyang tuh. Oke. Nah, kalau jok belakang masih pakai yang standarnya ya, jadi bukan pakai single seater. Kayaknya didesain memang ownernya nanti mau boncengan kali, gitu loh. Nah, terus gitu tadi shock breaker udah, gear set masih pakai standar, nanti sesuai kebutuhan aja ya, diganti atau enggak. Terus selang rem ini kita pakai Hel ya, yang belakang ini bukan motor ABS sih, gampang lah. Nah, untuk yang menarik lagi yang di custom adalah knalpot. Nih, knalpot itu ada tambahan bracket. Karena kalau dia pakai model original, ini knalpotnya terlalu tinggi. Takutnya si softbacknya ini kena hembusan dari asap knalpot. Nanti softbacknya cepat rusak, kebakar lagi. Tuh. Estetikanya begini. Masih dapat ya. Ini knalpot ada DB killer di dalam. Ini desain knalpotnya, pipanya ini di custom semua. Dari depan sampai belakang. Oke. Skid plate. Ini skid plate juga custom. Dari sini depan model-model honeycomb ya. Ada lubang-lubang di bawahnya untuk melindungi pan oil. Melindungi oil pan. Oh ya, ini juga kabel kopling, ini kita ganti yang lebih panjang karena setangnya ini sudah diganti. Setangnya ini udah tambahin riser, diganti lagi dengan setangnya dari Kawasaki IR6. IR6. Pakai stang IR6 karena tujuannya buat nyari kekuatan dan minim getaran. Jadi Kawasaki setangnya IR6 ini berat. Jadi otomatis lebih minim getaran dan pasti stangnya ini kuat. Ini mah terbukti banget lah. Terbukti banget lah. Nah, terus di dalam sini filter pakai filter JFC ya. Terus udah gitu olinya pakai oli Axon. Axon full synthetic. Karena filternya udah di dalam ya, jadi gue nggak buka dulu filternya ya. Jadi gue kasih tahu filter JFC itu kan bahannya cotton gauze. Jadi karena bahan cotton gauze, gue lebih rekomen buat motor yang dipakai touring. Karena kalau bahan itu tidak mudah debu itu masuk. Jadi mesin itu lebih aman. Air pun tidak mudah masuk karena bahannya cotton. Dia bisa menangkap titik-titik air. Tapi kalau misalnya bahannya yang lain, misalnya stainless atau polyester, dia nggak bisa nangkap air. Air itu akan lolos. Debu-debu kasar pun akan lolos. Jadi kalau mungkin enak dipakai, tapi secara lifetime gue kurang rekomen. Jadi gue lebih rekomen filter udara yang berbahan cotton gauze. Untuk itu, untuk pemakaian di touring. Kalau di pemakaian di race terserah, karena kalau race rata-rata kan sirkuitnya sudah bersih ya, itu. Nah, sekarang kita mau coba apa ya? Dengar ya, Dek. Dengar klakson sama dengar knalpot ya? Boleh coba. Sampai kondisi gini oke ya. Monggo. Nah, ini knalpot Claw Racing yang dengan kondisi ada DB killer. Kalau klakson boleh, Dek. Oke, suara kenceng lah ya. Kalau lampu depannya, Dek. Ya, lampu depan. Oke. Ini
Ganti lagi warnanya. Oke, ganti lagi. Oke. Coba kalau fog lampnya, lampu jauh juga bisa deh ya. Iya. Tuh, bisa lah ya. Oke. Oke. Nah, kalau coba nyalain ini deh, lampu headlamp. Ini fog lampnya, ini putih, ganti warna, kuning. Coba di strobo. Oke. Coba lagi. Oke, cakep. Jadi secara fungsi mah udah cukup lengkap nih. Coba kalau knalpotnya digeber deh. Oke. Secara knalpot suara masih adem. Ini pakai DB killer ya? Ya, pakai DB killer. DB killernya model dalam ya. Jadi salah satu fungsi DB killer juga adalah selain buat ademin suara, juga supaya kotoran tuh nggak cepet masuk. Daun, pasir-pasir nggak mudah masuk. Ya kan, kita pernah ada pelajaran adalah motornya dibawa ke Bromo, terus motornya jatuh di lautan pasir. Nah, kalau pasirnya pada masuk, kan takutnya jadi berbahaya. Gitu. Jadi ada kekhawatiran lah. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, seperti inilah Kawasaki Z250 yang kita bikin jadi touring. Speknya seperti ini. Nah, kalau totalannya ini semua habisnya untuk modifin ini semua nih begini. Habisnya ini sekitar 20 jutaan. 20 jutaan ya. 20 jutaan. Jadi harganya itu bisa turun, bisa naik lagi tergantung ya master remnya, gas spontannya, lampu-lampu, crash bar, knalpot dan lain-lain ya. Bisa sekitar 20 jutaan. Yang ini kurang lebih habisnya sekitar 25 juta. Habisnya 25 juta. Nah, kalau kamu punya Z250 nggak tahu mau diapa-apain lagi, tapi punya nilai memori yang memorable ya, bolehlah motornya dibikin jadi gini buat dipakai sampai lama. Oke guys, rasanya seperti itu dulu guys, modifan buat Z250 yang dengan spek touring. Kalau kamu mau modif gini, bawa aja motornya ke Modification Zone atau Ninja 250, bisa juga dibikin kayak touring begini nih. Dan sejauh ini part-part yang dipakai ini, desain-desainnya ini adalah desain yang sudah teruji, sudah terbukti dan sudah terbukti untuk pemakaian touring. Jadi ya master remnya udah teruji, kopling udah teruji, kabel kopling, lampu juga udah teruji. Jadi kita pakai lagi di motor yang Z250 ini. Oke guys, sementara itu dulu guys review Z250 touringnya. Thank you. Kita kedatangan Honda Rebel 500 yang membutuhkan black box V2 untuk mengatasi masalah lampu dan klakson yang kurang maksimal. Black box V2 selain bisa membuat lampu motor lebih terang dan klakson lebih nyaring, juga membuat tenaga motor bertambah dan shift shock juga berkurang. Dan untuk pemasangan, dikarenakan keterbatasan ruang, jadi kita buatkan bracket khusus untuk ditempatkan di sisi luar motor. Kali ini